Ya Ibu Elidaneti, mungkin terkait beberapa kali lalu kan Ibu mengungkapkan akan ada uang 10 juta kalau Rosuryo tidak P21. Nah kemarin dibahas lagi oleh tim Rosuryo, katanya ini ada sebuah sayembara dan mengarah ke perjudian. Nah mungkin dibilang ada unsur pidananya juga ya. Gimana Ibu Elidaneti sebagai menanggapinya? Ya, tim Rosuryo itu dia tahu hukum tapi tidak memahami gitu. Saya kan ngomong nggak juga sembarangan. Omongan saya pasti tidak pasti saya lakukan omongan itu dapat saya pertanggungjawabkan. Ya, omongan saya dapat saya pertanggungjawabkan. Ketika saya datang ke Polda dengan perkara Rosuryo atas laporan Egy Sujana, ternyata dia menunda panggilan untuk perkara Egy Sujana. Saya langsung ke kantin. Tahu-tahu di kantin saya jumpa Le Cumanan sama Ade Darmawan. Tiba-tiba saya diajak, ditarik-tariklah saya untuk ikut dalam statement. Nah, sekali lagi saya di sini sebagai praktisi hukum ya, bukan tim kuasa hukum dari Pak Jokowi. Cuman saya memahami dan mengerti dalam perkara ini. Nah, tiba-tiba mereka statement dan mempertanyakan ke saya tentang P21. Mereka kan mempertanyakan itu 1000% ada. Dan saya menyampaikan, mimpi kali ini Rosuryo bisa menghentikan perkara. Mimpi. Kalau tidak dia RJ sudah ditutup. Prapit tidak mungkin lagi. Paling-paling kalau dia meninggal, itu tertuang di dalam aturan RJ, di dalam nebis sengidem. Kalau perkara ini 2 kali atau meninggal baru dihentikan. Hanya itu yang bisa menghentikan. Oke, balik lagi Ibu dari Bunda dari tadi menyebut P21, tapi kan yang viral di salah satu aplikasi TikTok statement dari Rosuryo atau pertama Gopur, hak prerogatif Bunda sebagai lawyer lah untuk menyatakan P21 kan bukan wewenang. Siapa sih Gopur? So masih aja dia nggak ngerti. Kok sok-sok nantang Gopur? Anak kemarin sore dalam penegakan hukum saya udah berhasil, jelas fakta integritas saya. Siapa Gopur? Kok ngomongnya ngawur ngidul kayak gitu? Kapasitas saya hanya memberikan sebuah asumsi. Karena saya cerdas. Ya? Boleh dong? Boleh. Saya menyampaikan ini, saya agak sedikit tertekan. Kalau tidak ada P21, mau dikemanakan hukum di bangsa ini? Kan harus ada kepastian hukum. Seharusnya kalau pengacaranya cerdas, disegerakan P21 itu agar dapat kepastian hukum dalam persidangan. Ini tidak. Pengacaranya sibuk sana sini tukar ribut. Nggak jelas, nggak kredibel pengacaranya. Seperti siapa? Contoh, seperti Gopur, baru dia masuk setengah jalan. Baru kemarin, siapa dia? Dia mengaku kapasitas saya memberikan. Boleh dong tanggapan? Dia aja nanggap tidak akan ada P21. Iya. Emang kita bilang dia gila? Kan tidak. Kita bilang dia bodoh? Kan tidak. Ada kita tanggapi tentang statement dia? Tidak. Mau statement apapun dia, kita hormati, kita diam. Kalau statement kita diangkat-angkat sampai dibilang caleg gagal, ya nggak apa-apa daripada menteri panci, ya kan? Dan udah kayak gila-gilaan gitu, udah seperti orang gila. Mending caleg nggak masalah. Saya caleg di Partai PAN, di PKS. Saya lakukan, cuman saya tidak pernah turun, ya. Saya hanya backup saja, karena saya tidak mau jadi DPR, karena nggak punya ilmu di DPR. Saya enak jadi pengacara, bisa nunjuk Rosuryo, ya. Rosuryo bilang itu Pak Ugro, kan lalu kita kalau Pak Ugro juga tidak memahami, mengerti Pak Ugro ini, tapi tidak paham
Malu kita dia sebagai Wakapolri, padahal dia komut saya. Ini, jadi saya sedih lah nengok Pak Ugro Seno seperti itu. Ikut-ikut dengan orang-orang yang tidak kredibel menurut saya. Hak saya loh. Itu Gopur itu tidak kredibel menurut saya loh, hak saya. Saya jangan dijudge, saya jangan diintimidasi, saya jangan dihina-hina, direndahkan karena kalian lebih hina dan rendah daripada saya. Tapi intinya kan dalam proses kasus ijazah ini Bunda pun juga sudah banyak mensupport mengaku bisa meng-RD-kan seorang klien Bunda yaitu Egy Sujana. Dengan bergilir itu, Bunda juga melihat dari sisi orang internasional ini akan jadi P21, SP3. Jadi Beda ya. Saya tidak pernah mengagung-agungkan saya sukses membawa klien saya untuk SP3. Bahkan saya berperan sangat berperan dalam SP3-nya Roy Suryo bersama pengacaranya yang luar biasa. Maaf, Rismon, Roy Suryo, enggak lah yau. Terus maaf orang tua, ya kan, maklum. Jadi artinya Rismon ya, pengacara Rismon, saya bilang sama Rismon, dari pengacara kamu yang banyak itu, yang berkualitas itu, Camada Girsang, kamu pakai aja dia, apalagi dia juga sertifikasi mediator, ya. Nah, saya juga berperan di situ, tapi saya tidak juga mengharapkan arus P21. Jika clue itu sudah ada, kita dukung dong untuk kepastian hukum. Pak Jokowi kan tidak pernah minta kepastian hukum juga. Pak Jokowi juga minta kepastian hukum. Katanya dia takut dalam sidang Pak Jokowi tidak akan hadir. Ingat ya, beberapa kali sidang Pak Jokowi tidak hadir karena itu perdata. Kalian harus paham ya, wahai Gopur, ilmumu masih cetek ya dari saya ya. Terus kalau yang lain-lain saya hormati. Saya juga menghormati Repli Harun ya, yang ahli dalam tata negara ya. Terus dia juga ada talentanya. Kalau Gopur apa sih keahliannya? Ya, coba hanya pintar cuap-cuap doang. Tahu tapi tidak paham. Jadi maksud saya pasti karena Pak Jokowi adalah pelapor harus hadir dalam sidang, saksi korban namanya. Ya, dia akan hadir. Itu pasti. Karena dia adalah pelapor. Beda dengan selama ini itu perdata. Ya, selama ini perdata. Hadir nggak hadir dia nggak penting. Dia bisa dihadiri oleh pengacara negara atau pengacara pribadi, sah saja. Nah itu. Bu Elena nanti balik lagi ke perkara 10 juta. Nah kan dia menyebutkan juga ada 10 juta, terus ada angka 5M, nggak tahu dari siapa. Nah mereka beranggapan tuh minggu ini, kalau minggu ini nggak Andai Rosudo belum P21 juga, mereka bilang akan menagih. Nah gimana tuh Ibu? Mungkin siapa yang kemarin nagih? tuh ada Michael Sinaga juga, ada Roy Suryo juga. Michael Sinaga ngomong juga. Michael Sinaga, saya menyayangkan kau ya. Jangan sampai saya bawa kau, pidana kau belum putus loh. Ya, pidanamu belum putus. Emang sudah dihentikan perkara untuk kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Michael Sinaga, kau belum putus ya. Jangan anggar jago. Kau sebagai apa? Sebagai media, nggak boleh kau banyak omong. Ingat, Undang-Undang Pers 40. Kau dilaporkan oleh Andi Aswan ke Dewan Pers. Jangan kau ikut-ikut campur dengan urusan saya. Saya nggak pernah ganggu kau ya. Dan saya akan, kalau tidak P21, insya Allah minggu ini itu sampaian saya. Tapi kalau tidak ada, minggu ini ya minggu besok.
pengumumannya. P21 ada. 1000% ada. Itu aja yang saya sampaikan. Jika tidak ada, saya bayar. Jika tidak ada ya, jika tidak ada, saya bayar. Siapa yang harus saya bayar? Wartawan yang bertanya kepada saya. Bun, katanya itu kan P21 kapan Bun? Pasti nggak Bun? Insya Allah. Nah jika tidak ada, bayar 10 juta, kata Lecumanan. Saya bilang, saya juga bayar loh. Saya mau 10 juta juga. Itu. Nah, salahnya di mana? Salahnya di mana? Harga? Mesnya itu bukan judi. Bukan judi, artinya bukan perjudian itu. Bukan. Ibu Lidan itu ya. Tidak. Gimana? Main bola perjudian. Ketika saya menonton, saya menjagokan seorang Sabta gol, ternyata tidak digolkan Sabta, saya bayar ibu ini. Kami berdua kan. Saya itu ditantang oleh seorang wartawan. Gak usah sebut namanya. Oh nggak salah, saya wartawan Cumi itu nantang saya. Bun, kalau tidak P21 gimana? Dijawab oleh si ini. Kalau Lecumanan, kalau tidak P21, kalau tidak ditahan, saya bayar 10 juta. Kata Lecumanan. Dijawab oleh Dede Dermawan. Saya juga maulah 2,5 juta, kata Dede Dermawan. Oh saya sama Lecumanan, saya mau 10 juta. Kalau tidak ada ya, kalau tidak ada, insya Allah minggu ini ada gitu. Itu kalau narasi Bunda bilang itu jatuhnya udah taruhan Bun. Hah? Jatuhnya udah taruhan. Dimana pula saya taruhan? Bunda bilang kalau ini tidak P21. Saya nantang. Dia nantang saya tantang balik. Beda, kalau sayembara beda ya. Pengumuman. Tangkap Roy Suryo, baru itu sayembara. Saya kan tidak seperti itu. Pengumuman. Apakah benar Roy Suryo ini Roy Panci? Nah, siapa yang bisa memastikan? Saya bayar 10 juta, itu baru sayembara. Ini ilustrasi saya ya. Jadi ini tidak sayembara. Sebuah tantangan terhadap wartawan. Biar aja wartawan itu yang menagih saya. Kan besok kan Jumat, malam hari Jumat, kita anggap Jumat Mungkin keramat. ada Jumat keramat. Oh iya, apa tuh Jumat keramat? Karena pihak polisi kan bilang akan dirilis. Coba ya, jalan dong. Saya pikir mereka udah tahu juga, cuman nyari-nyari sensasi mereka ini. Ya kan? Mereka datang ke jaksa nanya, terus kalau kita tahu bilang bocor. Emang kita juga nggak bodoh-bodoh amat gitu ya kan? Kita kan ingin mencari apakah ada kepastian hukum. Nah, karena ada sebuah rahasia di batin saya dengan klien saya Bang Egi, dan ada juga dengan Rismon tentang tantangan P21 ini. Kalau P21 tidak ada, untuk apa Rismon minta maaf? Untuk apa Rismon minta maaf? Untuk apa Rismon RJ? Kalau P21 tidak ada, kenapa harus Rismon RJ? Orang yang tidak RJ tidak dilakukan P21 kan mustahil. Betul nggak? Nah, mustahil tidak melakukan RJ, mustahil dihentikan perkara. Kecuali meninggal, kecuali RJ, kecuali Prapit. Masa tiga-tiga tidak dilakukan, dia bebas demi hukum? Apa-apaan hukum ini? Nggak mungkin menggadaikan institusi. Tapi pembantaian dalam konteks udah bilang ada yang RJ, nggak mungkin P21. Pihak dari kuasa hukum bilang karena alat bukti untuk P21 kan itu tidak lengkap lah bahasa itu. Makanya sampai sekarang pun Boleh dong mereka berasumsi. bantah. Dia bilang P21 itu tidak lengkap alat bukti. Boleh dong mereka berasumsi. Mereka kan ngibur hati, mencari tantangan, ngeliar ke sana, ngeliar ke sini, ngalur ngidul. Barang-barang busuk, barang-barang sudah bawa kentut dibawa-bawa juga itu.
Kan akhirnya kita emosi. Iya, iya. Kita selama ini jadi penonton yang baik. Ternyata dia udah over. 5 contoh fotokopi, bawa sana, bawa sini, bawa sana, bawa sini. Saya memang ya, secaleg, memang saya gagal karena saya tidak tanya sama daerah saya, apakah saya ada melakukan kampanye, nggak ada. Saya caleg, saya tinggal di Jakarta, saya caleg di Riau, saya buang modal, saya hanya memenuhi kuota saja, ya, saya hanya memenuhi kuota. Di Partai PAN juga saya memenuhi kuota. Jadi jangan dibawa caleg-caleg gagal gitu. Gak apa-apa. Daripada ya Roy Suryo Panci, mantan menteri bawa panci, mantan menteri gondong sana gondong sini. Aduh, malu. Sebenarnya udah pantas kalau dia masih eliminasi, maaf ya, maklum lah saya gini, saya harus tereliminasi untuk jadi menteri. Jadi jangan gitu. Dulu dia dekat sama Pak Jokowi, diundang tidak diundang, di mana pantat Pak Jokowi dia datang. Oh, Pak Jokowi mengadakan mobil SMK. Oh, dia ngajukan diri untuk sebagai sopir tes engine ke Jakarta dari Solo. Dek, lagu lu sekarang. Lu ungkapkan kebencian lu. Pada lu dulu kagum-kagum dengan Pak Jokowi. Kami tidak pernah kagum sama Pak Jokowi seperti kamu ya. Kami hanya menghargai Pak Jokowi sebagai presiden ke-7. Karena kami tidak dibawa untuk timnya. Ya. Kami waktu itu berada pada tim Pak Prabowo. Jadi jujur saya sampaikan, saya tidak dekat dengan Pak Jokowi, baru mengenal Pak Jokowi, baru sekali ketemu saya salut 2 topi. Dan saya bukan orang Pak Jokowi, saya adalah praktisi hukum berbicara di sini demi kepentingan dalam penegakan hukum untuk mencari kepastian hukum dalam perkara ijazah ini. Karena sudah jenuh, muak dengan tampil-tampil mereka-mereka gitu aja. Mudah-mudahan minggu-minggu depan tidak ada gitu-gitu lagi gitu. Bun, kemarin juga menyinggung soal Rasman, ada nama Ibu Eli Danetti juga ya, mungkin kan sepaket lah ya dikatakan seperti itu. Nah gimana Bun, dikaitkan juga dengan Rasman Nasution yang jadi terdakwa? Rasman Nasution juga adalah klien saya. Sama saya dengan Bang Egy, abang saya, klien saya, guru saya, semua Rasman ya, dengan segala ketidaksempurnaannya. Nah, di dalam penegakan hukum, saya orangnya fight. Ketika Rasman ribut saat itu, saya ikut dong bela Rasman. Tapi saya seorang pengacara yang sedang membela kliennya. Fight. Di mana saya letaknya dalam melanggar etika? Nggak ada. Kalau saya melanggar etika, laporkan kepada Pradi. Ormas saya OA saya, laporkan. Kalau saya melanggar etik, kata si Hotman Paris, laporkan itu Ibu Eli Danetti. Dasarnya apa dia melaporkan saya? Sebenarnya tersangkanya Rasman, ditahannya Rasman itu berarti pasal hak imunitas advokat itu dikantangi. Pasal 18 Undang-Undang nomor 2018 tentang yaitu Undang-Undang nomor 18 tahun 2018 2003 ya, maaf. Nah, Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang hak imunitas advokat. Nah, di sini kenapa Rasman harus dijadikan tersangka sedang membela kliennya
yaitu Iklim Hakim. Nah, inilah dalam sebuah kepastian hukum bahwa perlunya sebuah lobby-lobbyan kayaknya ya. Nah, saya nggak mau memperpanjang persoalan ini. Bagi saya sedih kalau Rasman ditahan, berarti undang-undang pasal 8 Undang-Undang 18 nomor 2 tahun 2003 itu harus direvisi ya. Kalau dalam ribut-ribut itu sering kok di pengadilan ribut-ribut, ada juga yang lempar hakim malahan. Itu cuman mukul-mukul meja. Ya kan? Kok dibekukan begitu. Jadi kita minta juga tinjau ulang kembalilah tentang undang-undang advokat itu, dan masa advokat sama advokat. Saya sampaikan juga kepada Pak Hotman Paris, sudahlah berseteru. Mungkin Pak Hotman sudah puas ya, tapi tidak harus sampai seperti ini. Saling bermaafan kan lebih indah. Everybody happy. Jadi untuk itu saya minta juga kepada Bang Rasman, jangan pasrah, cobalah langsung kalau masih bisa PK lanjutkan dengan ada novum baru tentang bagaimana terjadinya peristiwa hukum antara Bang Rasman dengan Hotman Paris. Saya melihat juga belakangan ini Hotman Paris sudah sangat soft, sangat intelektual dan luar biasa. Tidak pernah statementnya yang sombong, memberikan sebuah edukasi terhadap masyarakat dalam penegakan hukum. Dengan ilmunya sebagai senior, saya juga sudah melihat cukup bangga dengan Pak Hotman, karena saya secara pribadi tidak pernah bermusuhan dengan Hotman Paris. Tidak satu pun saya bermusuhan dengan kalian. Dengan Roy Suryo pun saya nggak musuh. Cuman saya dihujat-hujat. Saya nggak pernah mulai ya. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Nah, seperti lagu ya. Nah, itu dia. Jadi kita nggak perlu tegang-tegang lah dalam persoalan yang seperti ini. Udah pasti kok. Apalagi. Udah cukup sekian. Terakhir Ibu, mungkin